Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Rabu 2 Februari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini di dalam Mazmur yang ke-27, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pagi hari ini. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, baik dalam doa maupun juga firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, sehingga hidup kami tidak tersesat, hidup kami terarah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan tak kala firman itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan keumurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegakkanlah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari Mazmur Daud ini sebagai Tuhan sebagai perisai pelindung dalam kehidupan kita, khususnya menghadapi tantangan dan badai kehidupan. Jika melihat kejahatan dalam dunia ini, mungkin saja seorang berpikir bahwa dirinya selalu berada dalam ancaman. Sebab memang tidak ada tempat yang benar-benar aman di dalam bumi ini. Jika kita bersembunyi di setiap sudut bumi sekalipun, maka bahaya juga akan mengintai di sana. Mungkin satu-satunya tempat teraman adalah berada di dunia orang mati. Tetapi siapakah yang ingin segera ke sana? Tidak ada, ya. Dalam Mazmur 27 ini, pemazmur berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Ia adalah benteng tempat perlindungan. Keyakinan sekaligus pengakuan iman yang disampaikan oleh pemazmur bukan tanpa alasan, sebab ada pengalaman pribadi di dalamnya.
berpengalaman dengan Tuhan. Itulah yang dilukiskan di dalam Mazmur 27. Bukan juga karena hidup pemazmur selalu dalam keadaan aman. Sebaliknya, ia selalu berada dalam ancaman bahaya, diserang oleh pasukan musuh, dikepung oleh tentara, ya, orang-orang berperang terhadapnya, bahkan dikatakan ayah dan ibunya meninggalkannya. Itulah yang dilukiskan dalam Mazmur 27. Berbagai pengalaman yang dituliskan itulah yang mungkin sedang atau pernah dialami oleh penulis Mazmur itu. Bukan ketakutan atau kalimat pesimistis yang keluar dari mulutnya, melainkan pujian dan permohonan kepada Tuhan yang ia percayai. Pemazmur percaya bahwa ketika ia berlindung kepada Tuhan, dia akan membuat musuh-musuhnya tergelincir dan jatuh. Kepercayaannya kepada Tuhan Allah tidak luntur seberat apapun tantangan yang dia hadapi, bahkan tantangan yang sedang di depan mata dia hadapi. Karena pemazmur tahu di mana tempat terbaik untuk bisa mendapatkan perlindungan, yakni perlindungan dari Tuhan. Ia merasa aman dan berada dalam hadirat Tuhan, itu menjadi kekuatan dan perlindungan bagi pemazmur. Di sanalah ia dengan jujur mengakui segala kelemahannya, mengakui segala dosa-dosanya, dan betapa pemazmur sangat memerlukan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya tempat teraman dalam dunia adalah hadirat Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai perlindungan yang dapat dipercaya. Bersama dengan Tuhan kita dapat merasakan ketenangan. Kita juga dapat merasakan damai sejahtera, kenyamanan. Dan juga terus dikuatkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Walaupun tantangan belum terselesaikan, persoalan masih tetap ada. Tetapi bersama dengan Tuhan kita tenang, nyaman, dan mendapatkan kekuatan baru, energi yang baru. Setiap waktu kita dapat menjalaninya dengan penuh semangat. Karena itu senantiasa kita terus meminta kepada Tuhan dan membawa diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Syaratnya adalah kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan diam di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita tetap mengalami kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, bahkan kekuatan baru untuk terus berjuang. Dan bersama Tuhan dengan satu keyakinan, ia sudah menyiapkan yang baik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, seperti pengajaran pemazmur hari ini, apapun persoalan tantangan hidup yang sedang kita alami, mungkin belum terselesaikan sampai hari ini, sudah berdoa sekian lama belum terselesaikan. Kuncinya adalah tetap berserah kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Dialah tempat perlindungan yang aman. Dialah tempat perlindungan untuk kita tetap mengalami ketenangan, damai sejahtera, bahkan diberikan kekuatan baru. Di dalam Tuhan juga kita diberikan kreativitas, ada ide-ide, sesuatu yang baru yang mungkin kita bisa dapatkan untuk mendapatkan terobosan-terobosan di dalam menjalani kehidupan, sehingga kita boleh mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita menang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.